Waktu itu ayahnya Sani ini tahu, ini dari mana Bu air ini? Dari pemilik hotel yang ada di depan. Nah seketika itu juga bapaknya ini langsung nolak, jangan Bu, jangan, udah jangan diminum. Nggak baik minum minuman atau pemberian dari yang punya hotel itu, nanti kamu dijadikan tumbal. Air ini yang sudah didoakan oleh Pak Kiai itu, air ini berupa darah yang kental. Nah itulah kenapa ibunya Sani ini nggak mau minum. Tapi setelah dipaksa oleh orang-orang, ibunya Sani pun mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sani dari Indramayu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah menyempatkan untuk subscribe, like, dan memberi komentar di kolom komentar, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Sani. Jadi Sani ini asalnya dari Indramayu, Jawa Barat. Kejadiannya di sekitaran tahun 97, dimana waktu itu Sani ini masih usianya sekitar 7 tahun. Tapi waktu itu dia masih ingat betul tentang kejadian yang dialami oleh ibunya sendiri. Nah, Sani ini adalah anak tunggal. Nah, waktu itu dia tinggal di salah satu desa di Indramayu yang lokasinya ini nggak jauh dari jalan Pantura yang besar itu. Tapi ini keterangan dari Sani waktu itu di sekitaran tahun 97, jalanan Pantura Cirebon Jakarta itu masih relatif sepi, nggak terlalu ramai seperti sekarang. Apalagi penerangannya ini juga sangat minim. Nah, pada waktu itu di lokasi Indramayu dan sekitarnya ini sedang susah air. Di sana ini mengalami kemarau yang panjang, jadi mereka sangat susah sekali untuk cari air. Bahkan warga di sana waktu itu untuk mandi, mencuci, dan lain-lain itu menggunakan air yang biasanya digunakan untuk mengairi sawah. Pada satu ketika, di depan desa mereka ini ada satu hotel. Hotel ini cukup ternama. Tapi warga desa ini mengenal hotel itu sering memakai pesugihan. Jadi kenapa warga ini selalu mengarahkan halal pesugihan pada hotel yang ada di sana? Karena hampir setiap beberapa bulan sekali selalu ada kecelakaan yang kejadiannya persis di depan hotel tersebut. Jadi ketika pihak hotel atau terutama si pimpinan ini ngasih makanan atau minuman, mereka selalu nolak. Karena mereka sendiri takut dijadikan tumbal. Nah, karena pada waktu itu adalah musim kemarau yang sangat panjang sekali, apalagi air itu sangat susah didapatkan. Dan mereka sangat butuh air bersih untuk minum dan masak dan lain sebagainya. Nah, satu hari si pemilik hotel ini datang, dia menghampiri ibunya si Sani. Waktu itu ibunya Sani ini dikasih satu jerigen besar air bersih, diserahkan ke ibunya Sani. Nah, langsung diterima oleh ibunya Sani dan dibawa pulang. Waktu itu ayahnya Sani ini tahu, ini dari mana Bu air ini? Dari pemilik hotel yang ada di depan. Nah, seketika itu juga bapaknya ini langsung nolak, jangan Bu, jangan, udah jangan diminum. Nggak baik minum minuman atau pemberian dari yang punya hotel itu, nanti kamu dijadikan tumbal.
Tapi karena mereka sendiri ini kesusahan cari air bersih untuk minum, ibunya Sani ini tetap ngotot, sudahlah Pak, ini untuk minum sekeluarga. Apalagi anak-anak ini lama nggak minum air bersih. Nah, karena si istrinya ini terus mendesak, akhirnya ayahnya Sani ini menerima. Ya sudahlah, bismillah aja lah, semoga nggak ada apa-apa. Nah, setelah air ini digunakan untuk minum dan lain sebagainya, ternyata malam harinya ibunya Sani ini tiba-tiba kejang, badannya kaku dan matanya melotot. Waktu itu ibunya ini mengeram terus-terusan. Nah, karena mereka masih bingung, jadi ayahnya Sani ini langsung bawa ibunya naik ke becak, dibawalah menuju ke rumah kakek dan neneknya. Dan waktu itu kebetulan ada neneknya Sani yang ikut di atas becak bersama si Sani ini. Nah, dalam perjalanan itu, mereka harus menyeberang jalan pantura yang besar. Pada waktu itu, si Sani ini ngelihat jalanan itu sepi sekali. Nah, tiba-tiba di tengah jalan ada truk yang jalannya ini kenceng banget, kayak seolah-olah mau menabrak mereka. Nah, pada saat yang bersamaan, neneknya ini terus istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, awas nang. Neneknya teriak ke ayahnya Sani, awas nang, minggir nang. Pada waktu itulah si neneknya Sani ini terus bersolawat, beliau terus istighfar. Nah, tiba-tiba truk yang tadinya melaju dengan kencang yang seolah mau menabrak mereka, tiba-tiba kayak seolah hilang. Nah, disitulah keanehan pertama. Mereka itu kayak seolah nggak percaya. Jalanan ini tadinya sepi, tiba-tiba ada truk yang melaju kencang sekali. Nah, setelah itu mereka langsung melanjutkan jalan menuju ke rumah kakek dan neneknya si Sani itu. Begitu sampai di sana, ibunya Sani ini badannya masih kaku sekali. Dan banyak sekali orang-orang yang ada di sana langsung bopong ibunya Sani menuju ke satu rumah. Nah, begitu sampai di sana, kakek dan neneknya Sani langsung cepet-cepetan cari orang yang bisa menyembuhkan ibunya ini. Dicarilah. Hampir sekitar 30 menit kemudian, ada 4 orang. Yang 4 orang ini dipercaya orang pintar. Nah, pada waktu si orang-orang pintar ini membacakan sesuatu, tiba-tiba ibunya Sani ini mengeluarkan suara. Dan suaranya itu mirip sekali dengan suara laki-laki yang berat sekali. Nah, kata orang-orang, itu suaranya buto. Nah, suaranya itu berat. Dan kira-kira dalam bahasa Indonesia itu, si sosok ini bilang, kalian ini jangan ikut-ikut urusanku. Ini anak ini mau saya bawa ke alamku. Nah, pada waktu ngomong seperti itu, semua yang ada di sana ini terus bantu doa. Kejadian itu berlangsung sampai berjam-jam kemudian. Sampai pada saat itu, ketika ibunya Sani ini dibaca-bacakan lagi, dan pada saat itu ibunya ini langsung lemas. Nah, barulah keesokan harinya, ibunya Sani ini baru bisa ditanya oleh orang-orang. Nah, disinilah ibunya Sani itu cerita. Waktu itu dia ini tiba-tiba dibawa oleh satu sosok yang nggak tahu sosok ini apa. Karena yang terlihat di pandangan ibunya Sani, sosok ini hitam. Dia diajak di satu tempat. Nah, yang bikin ibunya Sani ini kaget, waktu itu beliau ini ngelihat banyak sekali orang-orang yang sudah meninggal. Dan yang bikin ibunya Sani itu merinding pada saat itu, orang-orang yang dilihat ini adalah korban-korban kecelakaan yang pernah meninggal di jalanan Pantura, persis di depan hotel itu. Dari situlah ibunya Sani ini sempat berpikir, loh, ini bukannya korban tumbal semua. Jadi wajahnya itu jelas sekali, karena mereka ini tinggal dekat dari arah jalan raya. Mereka semua ini tahu korban-korbannya seperti apa, dia tahu. Dan pada saat itu ibunya Sani benar-benar ngelihat semua korban yang sudah meninggal. Waktu itu tiba-tiba ada sosok tinggi besar hitam. Dia ini jalan, dan jalannya itu pelan menuju ke ibunya Sani. Gak lama setelah itu ada satu orang yang kelihatannya baik sekali. Beliau ini ibu-ibu. Tiba-tiba si ibu-ibu ini menghampiri ibunya Sani dan langsung gandeng tangannya menuju ke arah luar. Nah, pada waktu itulah tiba-tiba si ibunya ini sadar. Nah, ternyata setiap malam ibunya Sani ini mengalami kejadian yang sama lagi. Tiba-tiba beliau itu badannya kaku dan mengeram-ngeram, teriak, dan suaranya itu berat seperti laki-laki. Nah, orang-orang ini gelisah semua. Nah, pada waktu teriak-teriak seperti itu, akhirnya kakek dan neneknya Sani waktu itu langsung bawa ke orang pinter. Jadi nggak terhitung ada beberapa orang pinter yang didatangkan pada saat itu. Dan waktu itu si Sani ini ngelihat ibunya itu teriak-teriak seperti buto. Suara raksasa yang besar dan suaranya ini menyeramkan. Dia teriak-teriak, jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu. Terus seperti itu. Dan sampai pagi hari,
ketika subuh hari, ibunya ini sadar lagi. Barulah ibunya itu cerita lagi. Kejadiannya sama persis. Dia dibawa di satu tempat yang dia nggak tahu itu di mana. Dan pada saat di tempat itu, si ibunya Sani ngelihat banyak sekali korban-korban yang sudah meninggal. Nah, pada waktu cerita itulah si ibunya Sani ini sambil kondisinya lemes dan wajahnya itu masih sayu. Beliau cerita ke neneknya Sani. Dia cerita, "Mak, aku titip Sani ya, Mak. Aku sudah nggak kuat. Aku ini kayaknya nggak lama lagi mau meninggal. Aku sudah nggak kuat. Badanku dipukul-pukul, aku ditusuk sesuatu. Ada yang gigit aku." Disitulah si neneknya Sani ini sempat cerita, "Wes, Nduk, kamu sing sabar. Banyak-banyak istighfar." Tapi sekali lagi ibunya Sani ini tetap ngomong, "Bu, aku nggak kuat, Bu," sambil nangis-nangis. Kayak menahan rasa sakit. Karena waktu itu si ibunya Sani ini ngerasa gigitan-gigitan atau pukulan-pukulan yang dirasakan waktu itu benar-benar masih kerasa. Sampai-sampai beliau itu nggak bisa nahan. Jadi beberapa hari kemudian, ibunya Sani itu terlihat kayak orang gila. Nah, sekitar 2 minggu berjalan, waktu itu ibunya Sani ini ada di rumah. Dan masih mengalami sesuatu yang ganjil seperti itu. Kadang teriak-teriak sendiri. Nah, waktu itu ada banyak orang di rumah ibunya Sani. Ada juga neneknya Sani di sana. Nah, nggak jauh dari rumah, ini ada satu tetangganya yang baru melahirkan. Usia bayinya ini baru 2 hari. Nah, tiba-tiba ibunya Sani itu bilang ke neneknya Sani, "Mak, kok bau pepes ya? Aku jadi lapar." "Loh, mana ada pepes, Nduk?" "Lah itu, baunya dari sana itu." Lah anehnya, ibunya Sani ini nunjuk ke arah rumah orang yang baru melahirkan. Jadi seolah-olah ibunya Sani ini mencium bau bayi itu seperti bau pepes. Dan beliau tuh pengen makan bayi tersebut. Jadi orang-orang langsung bilang, "Sudah, kamu bilang ke tetangga itu, suruh ngungsikan anaknya. Jangan sampai ada kejadian apa-apa." Jadi pada saat itu juga, bayi yang baru berumur 2 hari ini langsung diungsikan oleh bapak ibunya. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya ibunya Sani ini dibawa ke satu kiai. Karena mereka benar-benar sudah nggak tahan, hampir setiap malam ibunya Sani itu selalu mengalami kejadian yang semacam itu. Nah, begitu sampai di rumah kiai tersebut, sang kiai ini tanya, "Ini kronologinya seperti apa? Awalnya seperti apa kok dia ini tiba-tiba bisa kayak gini?" Ceritalah orang-orang, termasuk si bapaknya Sani ini cerita bahwa ada satu pemilik hotel ini yang disinyalir beliau ini melakukan pesugihan. Nah, waktu itu beliau ini ngasih air pada ibunya Sani, dan ibunya Sani ini sempat minum air tersebut. Sejak kejadian itu, ibunya Sani ini selalu mengalami hal-hal yang seperti ini. Nah, Pak Kiai ini langsung bilang, "Kalau gitu kamu kembali ke pemilik hotel itu, kamu minta air penyembuhnya, supaya sukmanya itu bisa kembali." Nah, waktu itu ayahnya ini nggak paham, dan orang-orang yang ada di sana ini juga bingung. Maksudnya sukmanya bisa kembali gimana? Tapi ya sudahlah. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Pak Kiai itu, akhirnya mereka pun pulang. Dan diturutilah kata-kata dari Kiai itu, orang-orang ini berbondong-bondong menuju ke hotel tersebut. Mereka sambil marah-marah karena mereka benar-benar marah dengan sang pemilik hotel itu. Begitu sang pemilik hotel ini keluar, dia ini langsung bilang, "Loh, memangnya saya ini salah apa?" Lah mungkin si pemilik hotel ini sudah ngerasa takut karena banyak sekali orang yang datang waktu itu. Jadi si pemilik hotel ini masuk dalam hotel dan keluar membawa air. Nah, setelah air ini diserahkan, 1 gelas air ini diserahkan pada Pak Kiai lagi, dan waktu itu sang Kiai ini mendoakan air tersebut. Barulah air ini disuruh minum pada ibunya Sani. Nah, anehnya waktu itu ibunya Sani kayak ketakutan. Nggak mau. Tapi orang-orang ini maksa, semuanya maksa supaya air ini diminum. Nah, setelah dipaksa, barulah diminum oleh ibunya Sani. Setelah itu, barulah ibunya Sani ini kembali sadar. Lah, disinilah ibunya Sani ini cerita, kenapa pada waktu itu, ibunya Sani ini nggak mau minum air tersebut. Karena yang ada dalam pandangan ibunya, air ini yang sudah didoakan oleh Pak Kiai itu, air ini berupa darah yang kental. Nah, itulah kenapa ibunya Sani ini nggak mau minum. Tapi setelah dipaksa oleh orang-orang, ibunya Sani pun mau minum. Padahal menurut pandangan orang-orang, termasuk si ayahnya Sani dan orang-orang yang ada di sana, air ini tetap air biasa. Nah, setelah kejadian itu, ibunya Sani ini pun berangsur sembuh. Beliau nggak lagi mengalami kejadian-kejadian yang ganjil semacam itu.
Nah, setelah kejadian itu beberapa bulan kemudian, saking traumanya keluarga Sani ini, terutama ibunya, mereka pun memutuskan pindah rumah. Rumah yang di dekat hotel itu dijual, mereka pun pindah jauh dari sana. Nah, sampai kemudian si Sani ini duduk di bangku SMP, dia dengar kabar bahwa pemilik hotel itu meninggal. Nah, ada isu yang berkembang. Sebelum si pemilik hotel ini meninggal, dia sempat mewariskan pesugihannya kepada anaknya. Tapi waktu itu anaknya nggak mau. Nah, sampai kemudian si Sani ini lulus SMA, dia dapat kabar dari tetangga-tetangganya yang dulu, bahwa anaknya yang meneruskan usaha hotel ini mengalami satu kecelakaan tragis dan meninggal. Nah, sampai hari ini, hotel tersebut ini masih berdiri dan masih beroperasi sampai sekarang. Nah, kisah inilah yang diceritakan oleh Sani kepada Kembara Sunyi. Kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 97 di daerah Indramayu, Jawa Barat. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.